Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu hari ini di pembelajaran PAI. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga semuanya sehat ya nak ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik nah, hari ini kita akan belajar PAI yaitu tentang tata cara bersuci. Masih ingat di minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian bersuci, apa itu suci, pengertian najis, ya, macam-macam najis. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu masih ingat ya. Jika memang ada yang lupa, silahkan direview kembali, buka kembali media pembelajaran yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata cara bersuci. Nah, kenapa kita harus bersuci? Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk bersuci? Nah, yang pertama kita harus mengetahui alat bersuci. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Nah, ternyata bukan hanya air ya nak ya yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi ada benda-benda lain yang bisa kita gunakan untuk bersuci, pengganti air ketika misalkan dalam keadaan madorot, dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau dalam keadaan terdesak, tidak ada air sama sekali, bisa kita gunakan benda lain ya. Misalkan contohnya menggunakan tisu, menggunakan batu, menggunakan daun atau kayu. Yang seperti apa? Tentu yang pertama, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu benda yang akan kita gunakan untuk bersuci itu harus terhindar dari kotoran atau najis. Misalkan kalian gunakan tisu yang bersih, tidak boleh menggunakan tisu yang sudah kotor atau terkena najis. Ketika kalian misalkan sedang berada di hutan, berkemah, tidak ada air, ketika kalian buang hajat, misalkan buang air besar atau buang air kecil, kalian tidak menemukan air, kalian bisa menggunakan batu sebagai pengganti air. Itu pun kalian harus memperhatikan batu yang seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, kalian harus memilih batu itu yang permukaannya agak kasar, tidak boleh yang licin. Kalau bisa kalian menggunakan 3 buah batu ya, atau batunya itu berbentuk segitiga. Lalu misalkan kalian tidak menemukan batu, ternyata ada daun. Daun pun harus memilih yang seperti apa? Pertama, daun itu permukaannya harus agak kasar, tidak boleh yang licin ya. Dan kita harus pastikan daun yang kita pilih itu terhindar dari kotoran binatang ya, dari kotoran binatang ataupun dari benda-benda najis yang lainnya. Lalu kita juga harus memastikan jangan sampai memilih daun yang menimbulkan gatal pada tubuh kita. Kalau misalkan kalian masih belum menemukan entah itu tisu, batu ataupun daun, kalian juga bisa menggunakan kayu untuk bersuci. Nah, itu nak ya, benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air. Jika masih ada air, maka gunakan air. Kalau tidak ada air, bisa menggunakan yang lain. Tisu, batu, daun, kayu. Nah, itu adalah alat-alat untuk bersuci atau benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, najis yang menempel pada badan dibersihkan dengan air ya. Lalu dielap dengan kain. Contohnya, misalkan kalian setelah bermain, ternyata kaki kalian kotor atau menginjak kotoran hewan, misalnya menginjak kotoran ayam ya, itu harus dibersihkan, dicuci dengan air, dielap sampai bersih. Terus najis yang melekat pada pakaian kita juga harus dibuang, misalkan menggunakan tisu. Misal kalian sedang berjalan, ternyata ada burung lewat, terus burung itu membuang kotoran ke bahu kita misalkan.
tentu pakaian kita kotor, harus dibersihkan terlebih dahulu. Buang dulu kotorannya, lalu pakaian itu kita bersihkan, kita cuci. Nah, pakaian kita cuci dengan sabun sampai bersih, jemur sampai kering ya Nak ya. Lalu najis yang melekat pada tempat. Nah, dapat dibuang dengan kayu atau batu. Misalkan kita melihat di teras rumah kita ada kotoran ayam. Nah, buang menggunakan kayu dulu atau batu dulu atau di kain misalkan, setelah itu baru dipel. Pastikan kain pel yang kita gunakan itu harus bersih, harus tidak kotor ya, tidak ada najis, entah itu misalkan kotoran hewan atau air kencing hewan ya, biasanya kucing ya yang suka sembarangan, misalkan dia buang air kecil di kain pel kita tidak tahu, terus kain pel itu sudah mengering lagi air kencingnya, ternyata ketika kita gunakan kok baunya kayak bau pesing ya, kayak bau pesing kucing gitu. Nah, itu tidak boleh kita gunakan untuk mengepel. Harus kita bersihkan dulu kain pelnya, kita cuci dulu dengan sabun, kita bersihkan, lalu kita gunakan kalau bisa pewangi lantai untuk mengepel. Nah, kita pastikan tempat itu suci, benar-benar bersih. Nah, baru kita bisa gunakan ya kain pel itu setelah dibersihkan. Nah, paham ya Nak ya? Alat untuk bersuci silahkan dihafalkan. Nah, bersuci. Bersuci harus menggunakan air yang suci. Apalagi kalau kita akan bersuci untuk beribadah. Misalkan kita akan berwudu, bukan hanya air yang suci saja yang kita gunakan, tapi kita juga harus memperhatikan air itu benar-benar suci dan mensucikan. Karena air yang tergolong air suci itu banyak ya. Air minum, air teh pun itu air suci ya, bisa kita minum. Air sirup juga air suci bisa kita minum. Tapi air teh, air sirup itu tidak bisa mensucikan ya. Artinya tidak bisa digunakan untuk berwudu ya. Air itu memang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Maka kita gunakan ketika kita akan berwudu. Itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci itu yang seperti apa? Air yang jernih, ya. Air dari sumur atau sungai itu termasuk air suci. Air jernih dari air yang turun dari langit atau hujan atau air laut, itu termasuk air suci atau air suci. Nah, air suci itu dapat dijadikan alat untuk bersuci. Misalkan, boleh nggak Bu Guru kalau kita mandi menggunakan air hujan? Tentu saja boleh, karena air hujan itu termasuk air yang suci. Atau kalian main ke pantai, boleh tidak kalau kita mandi menggunakan air pantai? Padahal rasanya asin. Nah, itu tetap itu termasuk air laut, itu termasuk air yang suci, maka bisa kita gunakan untuk bersuci. Paham ya Nak ya? Nah, air kotor dan berbau termasuk air najis. Mungkin anak-anak bisa melihat, misalkan ada selokan, di dalamnya tuh banyak air, tapi airnya kotor, berbau, apalagi sudah berwarna hitam, tercampur dengan sampah-sampah. Itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Misalkan, tidak bisa kita gunakan untuk mandi, tidak bisa apalagi digunakan untuk berwudu. Tentu tidak bisa ya Nak ya, karena sudah bercampur dengan kotoran atau najis, itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Air yang tercemar oleh bangkai atau darah juga termasuk air najis. Ya, walaupun misalkan kalian di rumah punya air bersih, air jernih, tapi ternyata di dalamnya itu tercampur oleh bangkai tikus misalkan masuk ke dalam ember kita, maka air itu sudah menjadi air najis, tidak bisa kita gunakan untuk bersuci.
tidak boleh kita gunakan untuk mandi, apalagi kita gunakan untuk berwudu. Tentu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Atau misalkan kalian punya air yang banyak tapi sudah tercampur dengan darah hewan. Misalkan kalian mencuci daging, airnya ditampung, airnya sudah bercampur dengan darah daging itu. Nah, air itu walaupun banyak, tidak misalkan ada 1 ember, tidak bisa kalian gunakan untuk bersuci. Misalkan kalian mandi menggunakan air yang bercampur darah itu. Tidak boleh ya nak ya. Apalagi misalkan kalian berwudu mau menggunakan air itu yang sudah tercampur dengan darah atau nanah. Tentu tidak boleh ya. Tidak bisa digunakan untuk bersuci karena air itu sudah kotor ya, sudah bercampur dengan najis atau bangkai ataupun darah. Nah, kain dan tisu yang terkena kotoran itu pun termasuk benda najis. Makanya tadi Ibu sudah katakan ketika kita akan menggunakan kain atau tisu, kita pilih tisu atau kain yang bersih yang tentunya tidak ada kotorannya. Ketika kita akan mengepel, harus pastikan kain pel kita itu bersih, terhindar dari kotoran atau najis. Mengapa? Karena benda yang najis itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Oke, paham ya nak ya? Nah, lalu apa saja sih yang perlu kita bersihkan atau apa saja yang perlu kita sucikan? Yang pertama, menyucikan badan. Dengan cara apa? Dengan cara mandi. Ya, misalkan badan kita kotor setelah seharian kita beraktivitas, apalagi misalkan kita tahu terkena kotoran hewan, entah itu kotoran burung ataupun misalkan kita ketika berjalan terkena kotoran ayam atau yang lainnya, kotoran kucing, tentu kita harus bersihkan ya. Dengan cara apa? Mandi. Lalu setelah kita buang air besar, buang air kecil, jangan lupa harus disiram toiletnya ya. Terus kubul dan dubul kita harus dibersihkan karena sudah pasti kubul dan dubul kita pasti terkena najis ya. Ketika misalkan kita buang air besar atau kecil, anggota badan kita yang mengeluarkan air besar ataupun buang air besar, air kecil pasti terkena najis. Itu harus dibersihkan. Nah, siapa nih yang belum bisa membersihkan sendiri? Ombeh ya atau cebok. Nah, harus bisa belajar dari sekarang, harus bisa belajar mandiri untuk membersihkan badan dengan mandi ya, tadi istinja dengan air juga. Setelah buang air besar dan air kecil, pastikan badan kita tidak ada yang menempel kotoran sedikit pun. Kenapa? Karena nanti kita akan beribadah. Kalau misalkan badan kita masih terkena najis, nanti ibadah kita tidak sah ya. Ketika kita akan sholat, maka kita harus berwudu. Pastikan belajar berwudu dengan baik. Tata caranya harus dikerjakan dengan baik. Nah, lalu selain menyucikan badan kita juga harus menyucikan pakaian kita. Ya, pakaian yang sudah kita gunakan seharian mungkin kotor atau bau keringat kita, apalagi misalkan yang sudah terkena kotoran, harus kita sucikan dengan cara apa? Dicuci. Kita bantu bunda di rumah ya nak ya untuk mencuci pakaian. Dicuci, dijemur, disetrika, baru bisa kita gunakan kembali ya dengan rapi. Kan enak kalau kita menggunakan pakaian yang bersih dan wangi. Apalagi kalau kita akan beribadah, gunakan pakaian terbaik kita. Lalu menyucikan tempat ya. Tempat apa saja yang harus kita sucikan? Tempat tinggal kita ya, kamar kita, rumah kita, tempat ibadah kita, itu harus kita sucikan, harus kita bersihkan. Bagaimana caranya? Rumah kita sapu, kita pel, kita bersihkan debunya, kita bersihkan kotorannya. Begitupun dengan tempat ibadah kita ya, kita juga harus membersihkannya
dengan baik disapu, dipel. Nah, apalagi kita akan melakukan atau akan beribadah. Kita harus pastikan bahwa badan kita itu tidak kotor atau badan kita terhindar dari najis. Pakaian kita juga bersih, tidak ada najisnya. Tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah juga harus bersih, tidak ada najis, baik itu air kencing ataupun kotoran hewan atau kotoran manusia tidak boleh ada, ya. Lalu kita juga harus menyucikan barang, benda-benda yang kita miliki harus kita bersihkan. Contohnya, misalkan ketika kita sudah makan, maka harus kita bersihkan nih. Piringnya kita cuci, gelasnya kita cuci. Ananda semua silahkan bantu ayah bundanya di rumah untuk membersihkan benda-benda yang kita miliki di rumah, apalagi yang sudah kita gunakan. Ya, ya. Ibu yakin anak-anak ibu semua pasti bisa mempraktekannya. Jadi, nah alhamdulillah materinya sudah selesai. Sekarang silahkan Ananda praktekkan tata cara bersuci tadi ya yang sudah ibu sebutkan. Silahkan praktekkan di rumah. Berwudu, menyucikan badan dengan mandi, menyucikan tempat kita ya yaitu rumah kita, tempat ibadah kita, menyucikan benda-benda yang kita miliki. Ketika benda-benda kita sudah kita rasa itu kotor, maka kita harus bersihkan. Nah, silakan dipraktekkan di rumah ya nak ya. Silakan bantu ayah dan bunda di rumah untuk bersuci. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk praktek bersuci, berwudu, nanti bisa kita praktekkan di sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.